Oke, siang teman-teman sekalian. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Bapak. Siang, Pak. Siang teman-teman. Oke. Siang, Pak. Ya, selamat siang Diva. Oke, baik teman-teman. Terima kasih buat kehadirannya pada kelas kita pada siang hari ini ya, teman-teman ya. Saya lihat ini kayaknya kelas saya yang Pancasila ya mungkin ya. Kalau nggak salah ya Pancasila atau kewarganegaraan. Pancasila ya. Oke ya. Tadi saya lihat ada beberapa nama yang saya ingat. Oke baik ya teman-teman seperti biasa meskipun ini mata kuliah yang baru saya sudah pernah bertemu dengan teman-teman. Jadi mungkin ada yang masih ingat apa istilahnya rule of the game kita lah ya mengenai perkuliahan kita gitu ya. Nah sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu sebelum kita masuk materi ya teman-teman ya. Seperti biasa kalau di kelas saya itu kan biasanya kita akan mulai materi dulu, lalu nanti kita coba diskusi dan mungkin nanti ada hal-hal yang teman-teman ingin tanyakan boleh ya. Oke, pertama adalah kelas kita ini adalah kelas hukum pembangunan gitu ya. Nah, 3 SKS teman-teman. Jadi kalau nggak salah sih waktunya sekitar 2 jaman lebih ya, 2 jaman lebih 120 menit. Nah, kita akan gunakan itu sebagai bahan perkuliahan setiap sesinya teman-teman. Nah, yang pertama adalah seperti biasa teman-teman wajib mengaktifkan kamera. Jadi kalau bisa kameranya bisa diaktifkan supaya kita bisa sambil diskusi ya. Dan kalau jaringan bisa dijaga segala sesuatunya. Kalau misalnya ada kendala boleh disampaikan di chatting seperti biasa. Dan yang kedua adalah login dalam kelas. Jadi login dalam kelas itu seperti biasa saya pernah menyampaikan juga antara 15 sampai 20 menit gitu ya. Nah, itu mungkin sudah maksimal lah. Kalau dosennya telat mungkin itu ada kendala pada jaringan atau lain hal teman-teman ya. Nanti akan saya sampaikan juga di kelas kalau saya mengalami keterlambatan. Nah, jadi kalau bisa masuk sebelum 20 menit lebih baik. Mengapa? Karena nanti saya akan absen itu di setiap awal sesi, teman-teman ya. Jadi daripada nanti saya lupa, seperti dulu mungkin ada saya lupa atau luput, nah itu nanti teman-teman bisa langsung mengecek kehadirannya itu di Syakat ya, nanti langsung kelihatan. Nah lalu berikutnya adalah apalagi ya, mungkin komponen penilaian ya, komponen penilaian. Nah, komponen penilaian yang sekarang, teman-teman, itu ternyata sudah mengalami perubahan sejak semester kemarin, gitu ya. Perubahannya itu pada pembobotan. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, Pak, pembobotan siapa yang nyusun? Itu yang menyusun prodi, teman-teman. Yang jadi dosen itu sama semua. Teman-teman bisa bandingkan mungkin nilai dosen satu dengan yang lain, itu pembobotannya sama, gitu ya. Nah, jadi kita mengikuti itu. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di nilai masing-masing gitu ya. Komponen penilaian pertama adalah kehadiran dan keaktifan di kelas ya, teman-teman. Itu nanti menjadi nilai keaktifan teman-teman. Ya, jadi kalau bisa jangan ada yang skip kelas atau misalnya lewat kelas atau misalnya kalau sakit bisa disampaikan gitu ya, nanti bisa diganti di minggu depan. Kalau udah sehat boleh. Intinya sih jangan sampai teman-teman skip kelas gitu ya. Itu nanti lumayan untuk penilaian. Lalu keaktifan di kelas, nah itu juga penting. Nanti akan dilihat antara keaktifan bertanya, diskusi, berpendapat mungkin, lalu presentasi gitu ya. Nah, itu dihitung sebagai nilai keaktifan ya teman-teman. Lumayan nilainya antara 10 sampai 15%. Jadi kemarin kalau semester lalu itu 15%. Atau kalau teman-teman bisa maksimal itu artinya 15 poin itu maksimal ya.
Nah, yang berikutnya adalah komponen tugas. Komponen tugas nanti akan saya berikan itu 1 kali dalam 1 semester, gitu ya. Tapi nanti kita akan membagi antara siapa yang akan presentasi sebelum UTS dan siapa yang presentasi setelah UTS. Nah, itu nanti dihitung kombinasi nilainya seperti itu, gitu ya. Tapi tugasnya hanya sekali saja, gitu, karena tidak usah banyak-banyak lah, gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah tugas di rumah, mungkinnya di rumah atau di tempat masing-masing. Saya akan berikan tugas kepada teman-teman untuk belajar, gitu. Nanti tidak usah dikumpul memang, tapi itu terserah teman-teman mau mengerjakan atau tidak. Tapi itu sebagai bagian dari pengayaan proses pembelajaran, ya. Jadi ada hal-hal nanti yang saya coba tugaskan kepada teman-teman. Fungsinya supaya teman-teman bisa dapat materinya, lalu bisa mencari sendiri masalah yang teman-teman temukan dan bisa menganalisisnya. Nah, yang berikutnya adalah ketiga adalah ujian. Nah, ini ujian saya sampaikan di depan, tolong jangan sampai ada yang terlewat. Jadi kalau bisa, kalau misalnya tidak bisa ikut ujian pada waktu ujian, teman-teman skip ujian karena nanti sayang sekali nilainya, ya. Nah, intinya sih teman-teman harus prepare lah, gitu ya. Kalau misalnya udah jadwal bisa disiapkan segala sesuatunya, gitu ya. Nah, lalu bobotnya berapa, Pak? Kalau tugas tadi bobotnya antara 15 sampai 20%. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman aktif atau misalnya tugasnya selesai, ya lumayan, nilai akhir itu nanti bisa sampai 30 sampai 40%, teman-teman, 40 poin, gitu ya. Jadi mendongkrak nilai itu lumayan. Dan kalau ujian itu antara 25 sampai 30, 20 sampai 25% mungkin ya. Ada yang ngasih sampai 30% dosen ada. Tapi rata-rata antara 20 sampai 25%. Jadi kalau digabung tuh antara 50 sampai 60 nih poin, teman-teman. Nah, itu jadi itu komponen nilai yang akan kita pakai di dalam kelas kita. Kayaknya sih sama semua mata kuliah, semua dosen ya. Ada dosen hukum pembangunan, ada lagi selain saya, teman-teman. Ada namanya Bu Raisa, itu di kelas lain. Jadi mungkin bahan dan komponen penilaiannya sama, gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa mengeceknya atau membandingkannya dengan kelas yang lain. Nah, itu mungkin ya, jadi rule of the game kita. Dan yang penting kalau ada yang tidak bisa masuk kelas, tolong dikabari supaya nanti saya dapat informasi kira-kira dosen mahasiswanya lagi apa nih, sakit kah? Atau misalnya sedang ada keperluan keluarga atau yang lain, gitu ya. Jadi minimal dosen bisa memantau kehadiran teman-teman juga, gitu ya. Nah, yang penting teman-teman bisa menyimak perkuliahannya secara maksimal, dan nanti kalau misalnya ada setiap sesi kita pakai untuk diskusi, gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman pengantar dulu dari saya mengenai kelas kita pada hari ini yang disebut sebagai mata kuliah hukum pembangunan, ya. Nah, hukum pembangunan itu mata kuliah teoritik, teman-teman. Jadi bukan mata kuliah praktikum. Jadi pasti banyak berkaitan dengan teori, konsep dan kasus, gitu ya. Nah, jadi teman-teman boleh menambah referensi yang di sepanjang perkuliahan. Teman-teman boleh menggunakan bahan-bahan yang dulu. Bahan-bahan yang saya pakai itu banyak mengenai dari administrasi pembangunan. Kalau teman-teman sudah dapat atau baru dapat di semester sekarang, nah itu banyak kita pakai di bahan kita. Lalu juga mengenai dasar-dasar kebijakan publik, itu banyak kita pakai, ya. Lalu juga silakan dibaca tentang kalau di angkatan dulu ada namanya sistem ekonomi, itu boleh juga berkaitan dengan ekonomi, teman-teman boleh buka referensinya. Lalu juga berkaitan dengan ilmu sosial, ya, terutama yang berkaitan dengan aspek pembangunan. Nah, itu kira-kira kombinasi bahan yang kita pakai di dalam perkuliahan kita, gitu ya. Nah, mungkin ada yang mau
tanyakan dulu teman-teman sebelum kita mulai atau sebelum saya absen. Jadi saya akan absen setiap awal masuk ya teman-teman ya. Adakah yang mau disampaikan atau ditanyakan mungkin untuk perkuliahan kita? Oke, belum ya. Nah, untuk bahan, saya akan gunakan bahan tertulis, yaitu biasa PPT, dan nanti coba saya kombinasikan dengan video ya. Jadi nanti kita akan tayangkan video mengenai pembangunan, kasus pembangunan. Nanti kita pakai itu sebagai bahan diskusi di kelas, teman-teman ya, supaya tidak terlalu menjemukan lah, ya. Nah, nanti ada beberapa sesi kita presentasi tugas teman-teman. Kita akan mulai itu di sesi ketiga. Jadi tugas akan saya berikan di minggu kedua, minggu depan. Nanti teman-teman akan mulai mengerjakannya itu. Nah, kita akan coba presentasi itu di minggu ketiga sampai ke terakhirnya, ya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa presentasi. Oke, saya absen dulu ya. Jadi mohon di respon. Agung Maulana, apakah hadir Agung? Suaranya nggak kedengeran? Ya, hadir. Agung, ya, Kaza. Hadir, Pak. Oke, Ajeng hadir ya. Amara Cita, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ariana Nasya, Ariana, Hadir, Pak. ya. Asa Ardelia, Hadir, Pak. Asa Ardelia. Dian Herdiana, Hadir, Pak. Hadir. Ya, Hadir, oke. Pak. Diva Syafila, Diva. Hadir, Pak. Hadirkah? Oke. Elsa Wafa, Hadir, Pak. hadir ya. Hadir. Fatur Rohman, Fatur. Hadir, Pak. Fatur. Oke. Feren Septiani, Feren apakah hadir? Hadir, Pak. Ya. Firda Nurmala, Firda apakah hadir? Firda. Oh ya, oke. Suaranya kecil ya. Gun Gunawan. Gun tadi kayaknya Hadir, videonya Pak. ada ya. Oh ya. Hadir. Oke, Gun hadir. Ya. Huda Kirana, Huda. Hadir, Pak. Huda, oke ya, oke. Isti Raisya. Kayaknya Hadir, enggak. Pak. Oh, ada ya, Isti hadir ya. Oke, Isti Raisya. Jihan Nur Fauziah. Jihan. Hadir, Pak. Oke, Jihan hadir. Maulina Fauziana, Maulina. Hadir, Pak. Hadir ya. Maya Maulida. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Firman hadir. Pak. Oke. Muhammad Rafan hadir. Hadir, Pak. Hadir. Nashwa Abelia. Hadir, hadirkah? Pak. Ya. Ada. Natasha Naflah, Hadir, Pak. ya. Putri Salma. Hadir, Pak. Ya. Raffi Nailah. Hadir, Pak. Raffi hadir ya. Ramka Esa. Ramka hadirkah? Ada yang tahu kabarnya Hadir, Ramka? Pak. Oh ya, Ramka hadir ya. Rifki Arya, Rifki. Hadir, Pak. Oke. Salsabila Destiranti. Oh, Salsa hadir ya. Wulan Nur Fajriyanti. Hadir, Pak. Yanuar Hafiz. Yanuar hadirkah? Hadir, Pak. Iya, oke. Zahwa Amelia. Zahwa hadir, Pak. Hadir. Ya, oke. Oke, baik teman-teman, terima kasih buat kehadirannya pada kelas kita pada siang hari ini ya, teman-teman ya. Oke. Oke, baik, seperti biasa saya sudah ya. Gimana? Ada yang mau? Assalamualaikum, Pak. Oh iya, gimana? Waalaikumsalam. Saya belum di absen. Oh iya, sorry, namanya siapa? Namanya Siapa ya? Vito Rustiansyah Irwan, Pak. Vito Rusdiansyah. Iya, Pak. Oke. Soalnya saya dari angkatan tahun 2021.
pindahan dari STLan Jakarta baru masuk semester 3. Untuk semester sekarang saya dapat hukum pembangunan, Pak. Oh, Di jadi transfer iya, dari Jakarta ke Bandung ya? Iya, Pak. Oke, nah Vito namanya belum ada di sistem saya. Iya, Pak. Ya, coba nanti kontak dulu dengan kampus, apakah sedang proses atau bagaimana ya? Baik, Pak. Ya, nanti biasanya di absen saya nanti otomatis masuk. Ya, Vito ya. Oke, nanti Vito saya catat di absen manual ya, Vito. Ada yang lain teman-teman yang belum di absen? Siapa ya? Enggak, saya tadi dengan siapa ya? Enggak kelihatan namanya. Pak. Oh ya, Firly. Ya. Gimana Firly? Belum dipanggil, Pak. Oh iya, sorry kelewat. Firly, oh ya, Firly Anggraini ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik teman-teman. Berarti Vito yang belum, nanti boleh dikonfirmasi ke kampus ya, Vito ya, supaya namanya bisa dimasukkan di kelas. Oke, baik teman-teman, saya coba masukkan bahan dulu ya. Seperti biasa nanti bahan boleh dibaca ya di chatting ya teman-teman. Jadi saya usahakan materi saya berikan lengkap kepada teman-teman karena namanya online itu kalau tidak didukung oleh PPT biasanya kurang lengkap ya teman-teman ya. Oke, baik. Ya. Oke, nah ini masalah lagi nih bahan saya. Ini agak susah di ini ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, saya coba cara lain ya. Ya baik, ya teman-teman mungkin ada bahan-bahan yang mirip dengan bahan-bahan Pancasila ya. Tapi kita akan coba gunakan dalam konteks hukum pembangunan ya teman-teman. Nah, mengapa saya memberikan pengantar hukum dulu? Karena di APN itu mata kuliah, saya coba sharing screen ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bahan sudah terlihat ya teman-teman. Nah, mengapa saya memberikan pengantar dulu teman-teman? Karena mata kuliah sistem hukum dan pengantar ilmu hukum dulu ada 2 tahun lalu itu dihapuskan gitu ya di APN. Nah, makanya saya akhirnya memberikan itu pengantar dulu kepada teman-teman supaya teman-teman nanti tidak tidak kaget ya atau tidak bingung dengan materinya. Karena kalau berkaitan dengan materi hukum itu tentu saja harus diawali dengan pengertian hukum secara umum gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa bahan yang sudah pernah saya berikan di kelas Pancasila. Nanti kita akan coba elaborasi dalam konteks hukum pembangunan ya. Nah, mudah-mudahan bahan udah kelihatan ya teman-teman ya. Nah, hukum pembangunan teman-teman pada intinya itu berkaitan dengan hukum. Jadi bidang hukum ya. Bidang hukum apa? Yang disebut dengan bidang hukum yang mengatur mengenai proses pembangunan. Itu intinya. Nah, tapi persoalannya adalah proses pembangunan itu luas, teman-teman. Jadi kalau berbicara pembangunan itu paling tidak ada 5 dimensi ya. Sumber daya manusia, kegiatan ekonomi, politik pembangunan, sosial budaya, lalu yang berkaitan dengan persoalan publik. Persoalan publik ini misalnya kayak kesehatan, akses pendidikan, UMKM, gitu ya, lalu lingkungan hidup. Nah, itu lalu misalnya berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Nah, itu disebut dengan public issue. Nah, apakah itu termasuk dalam konteks pembangunan? Ya.
Jadi kalau pembangunan dalam arti luas, maka itu semua mencakup, teman-teman. Nah, tapi kalau kita ambil pembangunan dalam arti sempit, biasanya hanya berkaitan dengan sosioekonomi. Jadi ke sosial dan ekonomi, itu dalam arti sempit, gitu ya. Nah, sosioekonomi itulah yang biasanya itu dipelajari secara khusus oleh teman-teman kita yang di ekonomi. Gitu ya, ada namanya ekonomi pembangunan dan ekonomi politik. Mungkin kalau di kampus kita itu dipelajari oleh teman-temannya ABSP gitu ya. Tapi kalau di APN itu kita mempelajari secara luas. Lalu hukum apa saja yang berkaitan dengan pembangunan itu? Nah, kalau kita berbicara pembangunan dalam arti luas, maka setiap dimensi tadi itu ada aspek yuridisnya, teman-teman. Jadi sumber daya manusia itu ada aspek yuridisnya, yang biasa kita sebut sebagai hubungan industrial gitu ya. Kalau nanti teman-teman dapat di semester 3 atau 4 gitu. Jadi tenaga kerja itu ada hukum yang mengatur. Bagaimana kontraknya, bagaimana hak dan kewajibannya. Sekarang isu-isu yang muncul kan itu ya. Apakah JHT itu diwajib diberikan di depan atau di belakang? Nah, itu menjadi isu sekarang. Namanya jaminan hari tua. Lalu muncul polemik. Kalau jaminan hari tua harusnya kalau udah tua itu diberikan. Nah persoalannya kalau dia sampai tua, kalau dia misalnya ya mohon maaf, kalau misalnya ada tenaga kerja yang meninggal di usia muda, nggak tahu ya. Namanya usia kita kan nggak ada yang tahu nih. Apakah JHT-nya hilang? Kan isu-isu sekarang ya. Teman-teman bisa lihat di media massa ya. Nah itu terkait dengan sumber daya manusia. Lalu juga berkaitan dengan lingkungan hidup. Itu. Sungai itu milik bersama, tapi penggunaannya itu bisa bebas gitu ya. Bayangkan kalau sungai itu bersih kan enak sekali, airnya bisa dipakai atau misalnya buat pemandangan gitu enak. Tapi kalau sudah kotor, itu menjadi masalah pembangunan teman-teman. Ya artinya ada bau busuk, lalu ketidaknyamanan, segala macam lah. Gitu ya. Nah itu disebut dengan aspek yuridis dalam pembangunan. Nah intinya adalah hukum pembangunan itu berbicara mengenai aspek-aspek yuridis dalam berbagai dimensi pembangunan tadi. Nah untuk menyelami atau memahami aspek yuridis tadi, maka kita akan mulai dari pengertian norma di dalam masyarakat. Nah ini mungkin teman-teman, mungkin saya lupa juga ya, di Pancasila saya sudah pernah memberikan mungkin ya. Oke. Nah, latar belakangnya adalah manusia itu adalah homo socius, namanya homo sosial ya. Makhluk sosial ya. Jadi manusia itu pada intinya tidak bisa hidup individu, teman-teman. Hidup sendiri itu ada mungkin, tapi mungkin 1 dari 1 juta penduduk lah kira-kira gitu ya. Kalaupun ada. Tapi mayoritas itu biasanya adalah makhluk sosial yang walaupun dia punya teman 1, 2, 3 atau hanya beberapa, tapi intinya dia social human. Artinya makhluk sosial itu dia berinteraksi, gitu ya, berinteraksi dengan orang atau lingkungan sekitarnya. Dia tidak mungkin mengabaikan lingkungan, tidak mungkin. Sulit sebagai kita itu, saya dan teman-teman, untuk mengabaikan kebutuhan kayak misalnya dosen. Tidak mungkinlah dia tidak melihat kebutuhan mahasiswa. Ya karena mahasiswa dan dosen itu kan sama-sama makhluk sosial gitu ya, yang saling berinteraksi. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman dapat input pembelajaran yang bagus, dapat proses berpikir yang lebih maju, tapi dosen juga melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Nah, itu namanya interaksi sosial. Nah, itu tidak bisa dihindari, teman-teman. Kalau kita menghindari kehidupan sosial, itu berarti kita menarik diri dari masyarakat. Itu tidak mungkin dilakukan dalam konteks sosial, gitu ya. Nah, dalam kehidupan sosial itu, teman-teman, itu sering sekali berpotensi memunculkan konflik atau perselisihan. Nah, konflik atau perselisihan inilah yang kita sebut sebagai objeknya hukum. Jadi hukum itu hadir untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sosial manusia. Bagaimana caranya? Itu banyak sekali, gitu ya. Nanti kita akan belajar macam-macam norma. Mungkin teman-teman sudah pernah mempelajarinya. Ya. Jadi hubungan manusia itu tidak selalu dalam pengertian yang sama, seragam.
Walaupun kita tuh sama-sama tinggal di kampus yang sama, gitu ya, sama-sama menggunakan gedung yang sama, tapi ada waktunya kadang-kadang kita antara sesama mahasiswa juga muncul konflik dalam hal apapun, gitu ya. Nah, konflik ini kan kalau tidak bisa dibiarkan, tapi harus diselesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Salah satunya adalah kita membutuhkan yang namanya norma. Nah, norma inilah yang menjadi petunjuk bagaimana kita menjalankan kehidupan secara sosial bermasyarakat. Ya. Nah, apa sih pengertian masyarakat atau sosial tadi? Ya, jadi yang disebut dengan society, masyarakat, atau yang disebut dengan kelompok-kelompok sosial, itu ada pengertian-pengertian yang beragam. Nah, saya coba mengambil beberapa pendapat saja yang sederhana, nanti teman-teman boleh menambah dari pengertian yang lain. Nah, masyarakat itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kumpulan manusia. Jadi selalu diingat, masyarakat itu kumpulan manusia. Minimal 2, ya. Kalau dia udah ngumpul, itu masyarakat. Dalam arti seluas-luasnya. Dan terikat dalam satu kebudayaan yang sama. Nah, itu disebut dengan society atau masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu tinggal dalam hubungan masyarakat, dalam kebudayaan yang sama, kita menyebutnya masyarakat. Misalnya, masyarakat Indonesia, kita udah tahu, oh ini budaya ini pasti budaya Indonesia, gitu ya. Masyarakat Jawa Barat, kita udah tahu, oh ini pasti budayanya budaya Sunda yang ada di Jawa Barat. Ya, masyarakat Banten, nah itu pasti beda dengan masyarakat di Banten tadi. Masyarakat Papua, gitu ya, pasti budaya atau adat istiadat di sana. Nah, itu disebut sebagai masyarakat. Jadi dia terikat oleh kebudayaan. Nah, pengertian asingnya adalah society. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai society, social humanity, itu namanya society. Adalah agregasi atau kumpulan mereka yang tinggal bersama dalam komunitas yang teratur. Jadi ada sesuatu yang sudah didesain, ya, disengaja supaya mereka itu tertib. Nah, itu namanya society. Lalu bagaimana Pak kalau dia masyarakatnya itu bebas? Bisa kita sebut masyarakat, tapi sebetulnya tidak ada masyarakat yang sangat bebas. Bahkan dalam masyarakat yang kita anggap sangat bebas, itu ada sesuatu yang diatur. Kenapa? Supaya tadi kepentingan tidak saling berkonflik. Nah, sama halnya dengan isu pembangunan ya, teman-teman. Mungkin teman-teman mengikuti kasusnya pembangunan waduk di Jawa Tengah. Ada salah satu waduk lagi dibangun di Jawa Tengah yang beberapa belakangan ini muncul konflik antara yang pro dengan yang kontra. Yang setuju dengan waduk itu, yang tidak setuju dengan waduk tadi. Sama-sama tinggal di satu kampung. Nah, apakah itu tidak bisa dihindari? Pasti tidak bisa dihindari gitu ya. Masalah itu akan muncul. Karena berkaitan dengan apa? Hak dan kepentingan. Karena tanahnya akan hilang, sawahnya akan hilang, kebunnya akan lenyap, sumber penghasilan hilang. Meskipun mungkin negara mengganti dengan hasil yang sangat sepadan gitu ya, tapi banyak yang tidak mau juga gitu ya. Nah, hak dan kepentingan dalam pembangunan itulah yang menjadi asal mula sengketa dalam hukum pembangunan. Jadi nggak semua orang setuju tuh, tidak semua orang Papua tuh setuju bikin jalan tol, teman-teman. Tidak semua orang di Aceh setuju dengan pembangunan Aceh. Ya, tidak semua orang di Jakarta setuju dengan pembangunan ruas jalan baru. Tidak semua, gitu ya. Walaupun itu sangat penting. Tidak semua warga negara Indonesia yang setuju dengan pembentukan ibu kota baru, yang kita sebut IKN. Tidak semua, gitu ya. Pertama mereka masyarakat Jakarta atau yang lain mungkin tidak setuju, gitu ya. Nah, tapi bagi sebagian besar masyarakat Kalimantan sangat setuju, gitu ya. Nah, itu disebut dengan konflik politik. Nah, jadi konfliknya itu sebetulnya konflik pembangunan itu adalah konflik sosial politik. Yang seringkali itu memunculkan konflik-konflik yang baru, ekonomi, hukum, agama.
adat istiadat dan segala macam. Ya, jadi semua konflik pembangunan itu adalah konflik sosial dan politik. Oke, itu kira-kira pengertian society ya. Teman-teman bisa baca. Atau saya coba pengertian yang sederhana yang kedua ini, masyarakat itu adalah sebuah organisasi ya yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Jadi kita ini dibentuk untuk maksud tertentu, teman-teman. Ya. Tertentu itu maksudnya bagaimana, Pak? Ya mungkin saja udah didesain. Artinya direncanakan dengan sengaja. Nah, kita nggak tahu nih siapa yang mendesain, ya mungkin pemerintah atau mungkin pihak lain gitu ya. Jadi intinya itu ada tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Suka dan tidak suka, ya itulah. Dalam masyarakat ada sesuatu yang didesain. Oke, ini menurut ahli, teman-teman nanti bisa baca ya. Nah, kalau begitu, kalau kita ambil konteks pembangunan, maka apa sih definisi pembangunan? Nanti teman-teman bisa lihat di Google atau literatur ya. Nah, definisi pembangunan itu sebetulnya sesuatu yang direkayasa, teman-teman. Jadi kalau ada yang berbicara, Pak, pembangunan itu tumbuh sendiri, tidak ada. Pertumbuhan biologis mungkin tidak ada yang mendesain. Tapi kalau kita desain juga tidak masalah. Ya, saya ingin berat badan saya ideal, itu udah didesain, teman-teman. Artinya makannya jangan banyak-banyak, nggak boleh makan gula dan segala macam. Disengaja. Ya. Terus saya ingin kuliah di SDN Bandung karena agak bebas. Ternyata enggak gitu ya. Tadi ke SDN Bandung tuh ada kurikulum, kelas, rule of the game-nya segala macam. Nah, itu udah didesain, teman-teman. Disengaja. Nah, kadang-kadang masalahnya sesuatu yang disengaja inilah yang antara kita suka dan tidak suka. Ada yang sukanya begini, ada yang senangnya dosen ini, misalnya gitu ya, karena misalnya dosennya itu, wah enak Pak, gitulah. Ya, atau dosennya itu cakep Pak, gitu. Kalau bagi yang mahasiswa ya, atau dosennya ini modis, kira-kira gitu. Tapi kita nggak bisa milih, ya karena kampus sudah mengatur jadwal. Nah, itu artinya kita udah didesain. Ya, nanti teman-teman misalnya juga magang itu udah didesain, kita kemana itu udah ditentukan. Lalu teman-teman mengerjakan skripsi kalau nanti udah mahasiswa angkatan atas, itu udah didesain. Kalau ngambil topik ini dosennya ini, topik ini dosennya ini. Ya, artinya pembangunan itu sesuatu yang harus direncanakan. Nah, dalam perencanaan pembangunan itulah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali memunculkan konflik. Ya, konflik antara kita dengan masyarakat yang lain atau masyarakat tertentu dengan pemerintah atau bahkan pemerintah dengan pemerintah internasional. Itu disebut dengan konflik dalam pembangunan. Ya, jadi pembangunan itu adalah hasil rekayasa, teman-teman. Sesuatu yang sudah direncanakan. Nah, apa sih ciri-ciri masyarakat? Nah, inilah kira-kira masyarakat itu adalah kelompok individu. Ada interaksi. Jadi kalau kita tuh ngumpul tuh ada interaksi. Ada komunikasi ya, ada koneksi. Bisa langsung, bisa tidak langsung. Bisa melalui bahasa, teknologi, atau melalui sains atau tanda. Itu kan kalau teman-teman yang sudah sering mengenal di kelas kan tahu nih, oh tanda-tandanya dia suka sama saya tuh apa, kan gitu ya. Itu namanya sign ya. Terus pakai kata-kata simbol, nah, itu kan banyak sekali ya, kirim-kirim surat atau chat-chat. Itulah kalau malam minggu kan gitu ya. Itu kan namanya sign ya, atau cara kita berkomunikasi. Kalau misalnya lagi ulang tahun kasih coklat, ya. Tidak perlu kadang ada kata-kata tapi langsung, nah itu namanya sign. Tapi intinya ada interaksi, teman-teman. Ya, makhluk sosial itu pasti berinteraksi. Dan ada aturan yang mengikat. Nah inilah aturan ini yang kita sebut dengan aspek yuridis. Ya, aspek yuridis kalau kita berbicara hukum pembangunan. Aspek etis kalau kita bicara tentang tata perilaku dalam pembangunan. Itu namanya aspek etis. Aspek estetika kalau kita berbicara tentang keindahan. Lingkungan hidup yang tertata, kelas yang bagus, pakaian yang modis, itu penampilan yang sopan,
itu bicara tentang estetika, teman-teman ya. Hal-hal yang sifatnya indah atau enak dipandang mata. Itu namanya estetika. Lalu aturan-aturan yang sifatnya lima. Kan? Pembangunan itu kan tidak selalu berbicara tentang ekonomi ya, tapi berbicara tentang pembangunan perilaku, akhlak, lalu kualitas sosial, budaya, itu disebut dengan nilai-nilai religius. Itu ya. Tapi teman-teman bisa lihat nanti kita akan coba bandingkan. Dalam masyarakat modern ada kecenderungan umum ya, tidak selalu ada kecenderungan umum. Semakin modern masyarakat, semakin logis masyarakat. Semakin logis masyarakat, semakin rasional masyarakat. Semakin rasional masyarakat, kecenderungan dia untuk tidak memeluk agama atau keyakinan tertentu biasanya semakin tinggi. Itu terjadi di belahan negara manapun, teman-teman ya. Termasuk mungkin negara-negara yang berbasiskan pada agama. Jadi kecenderungan masyarakat modern itu, ya itulah. Nah, individu itu sebagai satu kesatuan yang saling mendukung. Jadi kita ini salah satu kesatuan, teman-teman ya. Dalam pembangunan itu konflik ada, tapi jangan sampai membuat kita terpecah belah. Itu kalau misalnya kita berbicara konteks pembangunan Pancasila itu sesuatu yang penting sekali, gitu ya. Jadi ideologi pembangunan kita itu ya ideologi Pancasila. Pertama, pembangunan dalam aspek ketuhanan, ya, artinya pembangunan akhlak dan religiusitas. Kedua, pembangunan dalam arti kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, sama-sama bisa menikmati ekonomi, sama-sama bisa menikmati pendidikan, kesehatan, sama-sama bisa menikmati jaminan hari tua, sama-sama bisa menikmati BPJS, itu namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu persatuan Indonesia. Rasa persatuan itu menjadi salah satu modal yang penting, ya. Yang keempat itu demokrasi, ya. Yang keempat itu berkaitan dengan hak-hak kita berdemokrasi. Negara yang maju itu negara yang masyarakatnya itu artinya diberikan kebebasan. Dalam arti bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi ada pilihan yang bisa dilakukan, ya. Tidak diatur 100% oleh negara. Nah, itu namanya demokrasi. Lalu yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu disebut ideologi pembangunan kita, ya. Jadi yang mengikat kita itu adalah ideologi pembangunan. Oke, saya langsung ke sini ya. Nah, dalam masyarakat modern, teman-teman, karena konflik itu terjadi, maka kita perlu yang namanya kontrol sosial atau kaidah-kaidah dalam kehidupan sosial kita. Nah, ini masyarakat modern itu ditandai ini tadi saya sebut. Masyarakat modern dalam pembangunan itu biasanya semakin individualistik. Karena ukurannya itu bukan lagi kebutuhan sosial tapi ekonomi. Jadi kepentingan ekonomi itu biasanya lebih berperan, teman-teman. Siapa sih yang nggak ingin menjadi kaya dan sejahtera? Tapi biasanya pilihan individu masing-masing. Lalu ditandai juga aspek sosial, ya, aspek sosial, profesionalitas. Semakin modern, semakin pinter biasanya begitu. Masyarakatnya semakin pandai, semakin cerdas, semakin bijak, semakin terpelajar. Lalu semakin tahu hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, negara, ya. Sebagai warga negara itu kita tahu kepentingan dan kebutuhan kita apa. Dan semakin dekat dengan kebutuhan teknologi. Masyarakat modern itu adalah masyarakat yang sangat bergantung kepada teknologi. Semua kita butuh teknologi ya. Kayaknya semuanya memerlukan itu. Mulai dari bayi yang dalam kandungan itu semuanya memerlukan teknologi. Sampai mungkin nanti sudah meninggal ya pasti butuh teknologi, ya. Semuanya itu pasti dibutuhkan. Itu masyarakat modern, teman-teman. Nah, dalam kehidupan masyarakat, dalam konteks pembangunan, kita dihadapkan pada dua kebutuhan. Nah, ini teman-teman boleh mencatat, ya. Kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosial. Jadi ada dua jenis kebutuhan dalam masyarakat pembangunan, kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosial. Kebutuhan pribadi, nah ini saya langsung saja, itu ditopang oleh,
Nah, ini kebutuhan pribadi itu ditopang oleh yang namanya kebutuhan akan religiusitas, kebutuhan akan sesuatu yang sifatnya keyakinan atau hubungan yang sifatnya spiritual. Ya, kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah kebutuhan yang sifatnya pribadi, kebutuhan pembangunan yang sifatnya pribadi. Lalu kebutuhan kita untuk hidup dengan tata perilaku yang baik itu adalah kebutuhan pribadi. Bagaimana kita berperilaku secara secara baik lah, sesuai dengan hati nurani atau akhlak yang baik, itu namanya kebutuhan pribadi. Ya. Penggunaan teknologi yang baik itu termasuk dalam kaidah kesusilaan. Lalu misalnya menikmati pendapatan dengan baik sebaik mungkin, nah itu juga namanya kebutuhan pribadi. Lalu pembangunan juga bertujuan membangun kebutuhan sosial. Ya, bagaimana caranya ini? Supaya kita itu hidup bersama secara selaras atau sama-sama enak, bagaimana caranya? Nah, itu namanya sosial. Semakin kaya masyarakat kan biasanya kebutuhannya meningkat ya. Pertama, beli motor. Kalau nanti teman-teman udah kerja kan, atau punya penghasilan dari usaha masing-masing. Oh, udah penghasilannya nambah, pengen punya mobil. 1. Nambah lagi, pengen punya 2. Nambah lagi, pengen punya 3. Pengen punya rumah segala macam. Nah, tapi kalau semuanya melakukan hal yang sama, maka nanti hidup itu menjadi bertabrakan. Bayangkan kalau misalnya banyak yang punya lebih dari 2 mobil, maka jalan nggak cukup, misalnya gitu ya. Lalu yang tidak punya mobil itu semakin terpinggirkan gitu loh. Jadi mereka nggak bisa punya akses untuk pakai sepeda motor segala macam. Itu. Jadi kita butuh yang namanya norma adat istiadat bersama. Lalu yang terakhir adalah hukum. Nah, hukum inilah yang dalam konteks pembangunan kita berbicara tentang hukum-hukum pembangunan. Apa saja dimensinya? Banyak sekali. Nanti kita akan belajar. Ada yang disebut hukum bisnis. Kalau kita menjalankan kegiatan ekonomi, teman-teman. Ada yang namanya hukum lingkungan, ya. Kalau kita membangun kegiatan pembangunan itu melanggar lingkungan hidup yang baik. Nah, itu namanya hukum lingkungan. Ada juga hukum yang mengatur tentang kesehatan, namanya hukum kesehatan. Bagaimana kalau saya ingin dapat pelayanan dari BPJS? Kalau ada dokter malpraktek, kalau ada dokter yang melanggar norma-norma kesusilaan, hukum apa yang berlaku, Pak? Ya, hukum kesehatan. Ada namanya hukum yang berkaitan juga dengan perilaku, misalnya undang-undang pornografi gitu ya. Di Indonesia misalnya industri film itu bagus sekali, tapi ada beberapa film yang nggak boleh dibuat, teman-teman. Ya, misalnya film-film yang berbau pornografi itu nggak boleh di Indonesia. Ya, karena memang ada undang-undang yang melarang. Terus bagaimana kalau di luar negeri, Pak? Boleh. Kalau di luar negeri boleh, ada yang boleh, ada yang enggak. Tidak semua negara mengizinkan ya. Seperti di Cina juga dilarang gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Di Arab Saudi juga nggak boleh, teman-teman. Tapi di Amerika ya boleh. Tapi konsumsinya dibatasi. Siapa penontonnya dibatasi. Nah, itu pembangunan juga, pembangunan ekonomi dalam rangka industri film ya. Industri film atau industri hiburan, teman-teman. Ya. Jadi tidak semua hiburan tuh bisa dinikmati di Indonesia karena dilarang oleh hukum. Nah, itu hukum-hukum yang mengatur tuh yang namanya hukum pembangunan gitu ya. Jadi sifatnya multidimensi. Nah, ini konteksnya dalam kehidupan manusia ya, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks kehidupan manusia itu ya inilah antara kebutuhan pribadi dan sosial inilah yang saling bertabrakan kadang-kadang. Kebutuhan pribadi kita, saya pengen punya mobil 2 sampai sebanyak mungkin, boleh, tapi apakah itu menyangkut melanggar kebutuhan sosial masyarakat yang lain? Betul. Yang pengen punya bisa menikmati jalan, tidak terganggu oleh kendaraan yang banyak, nah itu menjadi persoalan gitu ya. Saya ingin punya fasilitas kesehatan yang sifatnya pribadi, boleh. Tetapi apakah itu akan melanggar kebutuhan kesehatan masyarakat yang lain? Ya. Saya pengen bikin rumah di atas bukit, boleh. Tapi apakah itu akan melanggar tata lingkungan yang baik? Seperti di Jawa Barat tuh,
Villa-villa banyak dibangun di Bogor, di Lembang, ya. Tidak masalah mungkin kalau itu tanah pribadi. Tapi kalau semakin banyak, nah jadi masalah lingkungan, teman-teman. Yaitu longsor, penggundulan lahan, dan segala macam. Artinya menyebabkan kerugian bagi pihak yang lain juga, ya, yang tidak menikmati keuntungan pribadi tadi. Itu konflik dalam studi-studi pembangunan. Oke, selesai, langsung saja. Kalau tadi dalam pembangunan kita membutuhkan norma, maka apa sih yang disebut dengan norma? Ini kira-kira ya. Norma itu intinya adalah petunjuk bagaimana kita bertingkah laku. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat pembangunan, human in development case, itu bagaimana kita berinteraksi, bertingkah laku supaya tidak muncul konflik, itu sudah diatur dalam norma-norma tertentu. Isinya norma itu ada 3, perintah, anjuran, dan larangan. Ya. Perintah, larangan, dan anjuran. Isinya cuma itu saja. Perintah itu artinya mewajibkan, jadi dia memerintahkan. Ya. Supaya apa? Supaya semuanya melakukan, karena dianggap baik. Dianggap baik dan sepatutnya dilakukan. Misalnya perintah, hukum pajak. Hukum pajak memerintahkan kita itu untuk membayar pajak. Wajib kita membayar pajak. Gitu ya. Nah, fungsinya supaya apa, Pak? Ya, pajak itu digunakan untuk pelayanan kebutuhan publik. Bikin jalan, bikin sekolah, beli internet, kuota pembelajaran, lalu bikin rumah sakit pemerintah dan segala macam, bikin jalan, bikin bendungan, nah itu digunakan untuk itu pajak. Contoh lain misalnya perintah itu misalnya berkaitan dengan retribusi ya, retribusi teman-teman yang tahu, iuran lah, iuran. Jadi kalau misalnya kita buka toko ada retribusi daerah yang ditarik, misalnya untuk kebersihan, lingkungan, keamanan segala macam. Nah, kita wajib ngasih. Nah, itu namanya perintah. Lalu kalau larangan itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, karena kalau dilakukan itu memberikan efek negatif bagi masyarakat atau kehidupan sosial secara utuh. Jadi artinya dilarang dilakukan. Misalnya dilarang untuk melakukan pencurian sembako. Itu larangan, teman-teman. Dilarang untuk tidak membayar pajak. Nah, itu larangan. Dilarang untuk menyalahgunakan fasilitas BPJS. Banyak sekali terjadi ya, terutama para oknum-oknum pejabat tertentu itu banyak sekali. Dilarang untuk melakukan tindak pidana korupsi, nah itu namanya larangan. Kalau dilakukan itu menjadi sesuatu yang negatif. Nah kalau anjuran itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan, boleh tidak. Jadi sepanjang kita melihat ada manfaatnya, ya silakan. Kalau kita menganggap bermanfaat untuk tidak melakukannya, ya silakan tidak dilakukan. Tapi sebaliknya kalau kita menganggap ada manfaat untuk tidak melakukannya, ya sudah berarti lebih baik tidak dilakukan. Ya, itu namanya norma anjuran. Dalam hukum pembangunan ada tidak ada gitu ya. Nah ini yang sulit diidentifikasi sebetulnya, tapi dalam konteks pembangunan itu ada. Ya, jadi namanya norma-norma anjuran. Oke, nah ini 4 macam norma yang mungkin saya sudah memberikannya di kelas Pancasila mungkin ya, atau di kelas lain saya tidak terlalu ingat. Tapi saya akan coba ulangi supaya kita bisa terkait dengan bahan yang saya berikan ya. Nah ini yang disebut dengan 4 macam norma dalam kehidupan kita sebagai masyarakat pembangunan, teman-teman. Jadi 4 macam norma ini punya karakteristik atau sanksi yang berbeda-beda. Nah ini ya. Norma agama itu adalah petunjuk hidup kita yang berasal dari Tuhan, yang kita yakini itu berasal dari Tuhan, ya, secara langsung ataupun melalui utusannya. Jadi kalau kita membangun kehidupan keagamaan kita dengan lebih baik, itu biasanya kita berpartisipasi. Di konteks pembangunan norma agama apa, Pak? Misalnya pembangunan madrasah, pembangunan masjid, pembangunan gereja, pembangunan wihara, pembangunan tempat ibadah lain, musola dan segala macam. Lalu misalnya pembangunan Universitas Muhammadiyah, ya, pembangunan sekolah-sekolah keagamaan yang lain. Nah itu namanya pembentukan
norma agama, realisasi dalam pembangunan dalam konteks norma agama. Supaya apa? Supaya masyarakat Indonesia itu tidak lupa dengan kehidupan spiritualnya. Itu tertulis dalam sila pertama Pancasila. Jadi pembangunan itu tidak selalu berbicara tentang menikmati kehidupan sejahtera di dunia, gitu enggak teman-teman? Itu konteks pembangunan di Indonesia ya, paradigmanya begitu. Kalau di luar negeri mungkin berbeda. Itulah mengapa di Indonesia tidak boleh dibangun yang namanya industri judi, industri minuman keras, industri film yang berbau pornografi, industri kesehatan yang menyalahi akidah keagamaan, itu tidak boleh dilakukan. Karena kita tetap berpatokan bahwa ada norma agama yang membatasi proses pembangunan. Ya, itulah mengapa kalau vaksin dipastikan dulu ini halal atau tidak. Nah, kalau halal baru, kalau nggak halal ya diganti dengan yang lain gitu ya. Nah itu namanya norma agama teman-teman. Dan itu penting gitu ya, karena berkaitan dengan kaidah keyakinan kita kepada sesuatu yang sifatnya absolut, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Gitu ya. Lalu kesusilaan, nah ini adalah berbicara tentang hal-hal yang sifatnya hati nurani, baik dan buruk, perilaku yang sifatnya manusiawi, gitu ya. Kata susila sebagaimana layaknya seorang manusia yang baik, itu namanya norma kesusilaan. Munculnya dari hati nurani. Itu namanya pembangunan dalam konteks norma kesusilaan. Misalnya, pembangunan pendidikan, sekolah, ya mulai dari PAUD sampai universitas, kurikulum, mengapa ada kurikulum agama, sosial budaya, sosiologi, itu untuk membentuk yang namanya norma kesusilaan dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat modern itu adalah masyarakat yang terdidik, ya. Jadi pola perilakunya itu udah mulai diatur lah, ya. Walaupun tidak harus selalu terkekang gitu ya, artinya bisa apa adanya saja gitu. Kalau misalnya orang Indonesia itu seperti ini ya seperti itulah gitu. Tidak bisa disamakan dengan masyarakat di luar negeri gitu ya. Tapi minimal ada panduan-panduan atau standar di mana kita itu hidup berperilaku. Norma kesopanan, nah ini berbicara tentang adat istiadat atau kebiasaan kita setempat. Nah ini berbeda teman-teman. Makanya pembangunan di Jawa Barat itu pasti berbeda dengan pembangunan di Kalimantan. Berbeda dengan fokus pembangunannya di Papua. Berbeda dengan fokus pembangunannya di Aceh. Karena norma sopan santunnya itu berbeda-beda. Ya. Mungkin di Jawa Barat tidak terlalu dibangun mengenai sekolah budaya. Kalau di Papua banyak sekali tempat-tempat yang mempelajari tentang budaya setempat karena di sana hukum adatnya tinggi ya. Kalau di Jawa Barat mungkin tidak terlalu banyak sekolah-sekolah madrasah. Walaupun ada ya. Tapi kalau di Aceh mayoritas 80% itu adalah sekolah-sekolah madrasah. Karena di sana adat budayanya itu dipengaruhi oleh norma agama ya. Kalau misalnya di Jogja mungkin sama. Pembangunan di Jogja itu lebih kepada wisata. Bagaimana memancing turis? Beda dengan di Jawa Barat atau di Bandung. Wisata ada, tapi tetap ada hal-hal yang dijaga. Nah, itu disebut dengan pembangunan dalam konteks norma kesopanan. Nah, pembangunan dalam norma hukum bagaimana? Banyak sekali ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai hukum pembangunan itu di sini, teman-teman. Ekonomi, UMKM, bisnis, perbankan, investasi, penggunaan lahan untuk pembangunan infrastruktur, jalan tol, waduk, itu semua ada hukum-hukum yang mengatur. Ya. Ganti rugi, kompensasi, bagaimana caranya membangun jalan tanpa melanggar hukum adat, itu disebut namanya norma hukum. Ya. Nah, fokus kita adalah pada norma yang terakhir ini, teman-teman. Ya. Jadi kita lebih fokus pada ini. Mungkin di norma-norma atas, teman-teman bisa mendapatkannya di mata kuliah lain. Ya. Oke, nah ini sifat daya mengikatnya suatu norma dalam norma hukum. Teman-teman nanti bisa baca. Norma agama dalam 4 macam norma. Norma agama itu landasannya adalah pada keyakinan atau kepercayaan kita menurut agama kita masing-masing. Ya. Nah itu jadi ada rasa bersalah, rasa berdosa, goncangan batin biasanya itu. Ya. Nah contohnya bagaimana Pak? Misalnya begini.
Di Indonesia, teman-teman, itu dilarang yang namanya teknologi rekayasa kesehatan seperti misalnya apa ya, mungkin bayi tabung ya, tapi bayi tabung yang dalam arti seperti cloning ya, teman-teman ya. Ini contoh. Di negara lain ada nggak? Ada, gitu ya. Sudah dilakukan mungkin, tapi kita belum tahu. Nah, di Indonesia boleh nggak? Belum boleh. Mengapa? Karena itu melanggar kaidah agama. Kita selalu meyakini bahwa yang namanya anak itu lahir dari hubungan antara suami dan istri. Jadi kalau misalnya ada anak yang lahir di luar itu, ya itu mungkin dianggap melanggar norma agama. Tapi apakah terjadi, Pak? Ada, gitu ya. Lalu bagaimana kalau konflik itu muncul? Yang menyelesaikannya adalah norma hukum. Norma hukum di Indonesia memberikan hak yang sama kepada persoalan sosial tadi. Bagaimana kalau di luar negeri? Di luar negeri itu sudah dianggap biasa. Nah, di Indonesia mengapa itu menjadi konflik? Karena kita berbicara tentang norma agama. Nah, itu ya. Jadi itu salah satunya, teman-teman. Makanya di Indonesia tidak boleh ada yang namanya cloning atau yang disebut dengan indung telur. Teknologi indung telur di dalam rekayasa genetikanya anak. Itu nggak boleh di Indonesia. Kalau di luar negeri udah banyak. Ya, jadi yang namanya anak itu diciptakan dari hubungan antara pria dan wanita. Nah, contoh lain misalnya perkawinan. Tidak boleh di Indonesia itu perkawinan sesama jenis. Nggak boleh, teman-teman. Tapi apakah itu ada yang melakukan? Ada saja ya. Tapi itu sebetulnya dilarang oleh hukum. Nah, itu berkaitan dengan apa ini tadi? Norma agama. Dan itu termasuk dalam politik pembangunan, teman-teman. Dalam konteks isu sosial masyarakat. Ya. Jadi pembangunan itu tidak selalu berbicara tentang sosial, ekonomi saja, tapi berkaitan dengan sosial masyarakat. Untungnya di Indonesia belum diizinkan. Nah, kalau diizinkan bahaya juga ya. Kita bingung nanti menentukan mana yang istri, mana yang suami. Lalu kesusilaan, ini berbicara tentang perilaku etis atau perilaku yang berdasarkan kepada hati nurani. Makanya kita perlu sekolah, itu ya itulah salah satunya. Walaupun sekolah itu bukan satu-satunya tempat kita belajar. Ada keluarga, ada madrasah, ada tempat-tempat ibadah, ada forum-forum pengajian, itu tempat belajar juga. Ya, tapi intinya itu membawa kepada sifat manusia yang hakikinya, gitu ya. Nah, supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Nah, kebijakan-kebijakan dalam pembangunan itu dalam pendidikan, teman-teman, adalah berkaitan dengan ini. Bentuk sanksinya apa? Nah, ini. Sanksinya itu biasanya internal, kalau misalnya ada rasa tidak enak. Eksternal tuh kalau misalnya teguran, kira-kira itu ya. Ditegur oleh ibu bapaknya, ditegur oleh dosen, misalnya ditegur oleh guru, mungkin waktu teman-teman sekolah. Ditegur oleh temannya sendiri, mungkin ada gitu ya. Ditegur oleh sesama komunitasnya juga mungkin ada. Intinya ada norma-norma dalam tata perilaku susila itu yang diatur ya. Nah, dalam norma kesopanan, nah sifatnya ukurannya ini adalah perilaku yang pantas, perilaku yang baik, bersumber dari adat istiadat setempat. Itulah mengapa kalau di Jawa Barat kita wajib mempelajari sosial budaya setempat. Jarang diajarkan sosial budaya di tempat lain. Karena kita di Jawa Barat. Ya. Saya tidak mungkin atau jarang memberikan contoh-contoh di luar Jawa Barat karena kita tinggal di sini, teman-teman. Mungkin kalau saya ngajar atau di Surabaya akan dengan itu, ya. Nah, itu disebut dengan pembangunan dalam konteks norma adat. Nah, konflik muncul kalau norma adat itu dilanggar. Dan itu banyak sekali terjadi. Negara termasuk yang melanggar juga. Gitu ya. Pembangunan jalan tol di NTT, Nusa Tenggara Timur, banyak yang konflik dengan hukum adat. Pembangunan hotel di Papua, banyak yang melanggar hukum adat. Ya, pembangunan jalan tol di Jawa Barat, Cisumdawu, itu banyak juga yang melanggar hukum adat. Jadi tidak selalu berjalan mulus. Ya. Tapi bagaimana caranya mengatasi konflik? Itu persoalan hukum pembangunan. Nah, norma hukum itu
Ini norma hukum itu berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, teman-teman. Jadi tidak boleh diistimewakan. Walaupun mungkin ada hal-hal yang perlu dikecualikan, tidak masalah. Tapi jangan sampai semua orang tuh dianggap berbeda gitu ya. Atau ada hal-hal yang dibedakan. Itu nggak boleh. Misalnya kalau ada teman-teman, misalnya kita ingin mengajukan kredit ke bank, karena kita bukan anaknya pejabat ditolak, nah itu nggak boleh. Artinya ada diskriminasi. Ya kalau misalnya kita ingin dapat beasiswa di kampus, karena dia bukan berasal dari suku tertentu dilarang, nah, itu nggak boleh teman-teman. Ya. Artinya ada diskriminasi yang dilakukan. Nah hukum itu memperlakukan orang secara umum atau sama. Meskipun ada pengecualian gitu ya, tergantung syarat dan ketentuannya, itu berlaku dalam norma hukum. Tapi hukum memperlakukan masyarakat atau warga negara Indonesia itu secara sama. Nah inilah kira-kira dimensinya teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, saya akan simpulkan sedikit. Bagaimana konteksnya di dalam pembangunan? Nah ini. Konteksnya dalam studi-studi hukum pembangunan, nanti kita akan belajar di sesi ketiga atau sesi keempat, saya akan mulai berikan. Hukum pembangunan itu harus dilihat dalam 3 aspek. Aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Aspek yuridis, misalnya, apakah kebijakan BPJS itu sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku? Itu. Kalau dia melanggar, harusnya tidak boleh dilakukan. Apakah Undang-Undang Cipta Kerja itu sesuai dengan kaidah-kaidah formal yuridis yang berlaku? Ternyata tidak. Dia melanggar undang-undang yang lain, ya. Melabrak norma dalam konstitusi, katanya begitu. Kalau begitu ada masalah dalam kebijakan di Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu secara sosiologis, apakah itu diterima oleh masyarakat? Ternyata sebagian besar menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Di dalam hal apa, Pak? Pertama, pemangkasan hak tenaga kerja. Dari misalnya pendapatannya sekian jadi turun, gitu ya. Lalu pengurangan JHT, jaminan hari tua harusnya bisa diberikan di depan, harusnya dikasih di belakang. Nah, ini jadi polemik juga. Lalu hal-hal yang lain, teman-teman. Jadi artinya tidak semua kebijakan pembangunan itu diterima secara sosiologis. Nah, secara filosofis bagaimana? Apakah dia melanggar ideologi dalam Pancasila? Jadi cita-cita pembangunan kita itu ada pada Pancasila. Kalau kebijakan pembangunan tadi itu tidak sesuai dengan sila pertama, maka secara filosofis industri tadi itu tidak boleh diwujudkan atau dibangun. Itulah mengapa Pak Jokowi, presiden kita, itu pernah mengusulkan pembangunan industri miras, ya. Teman-teman mungkin ada yang mengikuti. Nah, itu ditolak mentah-mentah oleh sebagian besar masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan sila pertama. Lalu sempat juga disinggung mengenai pembentukan industri judi. Industri judi di beberapa kota di Indonesia. Ditolak mentah-mentah karena dianggap tidak sesuai dengan kaidah ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks masyarakat Indonesia secara utuh. Ya, itu. Lalu misalnya ditolak juga penggunaan tenaga kerja asing secara besar-besaran. Mengapa? Karena dianggap melanggar pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mengapa pakai tenaga kerja asing sementara SDM kita banyak yang bagus-bagus, kira-kira gitu. Itu dianggap melanggar, teman-teman. Ya. Nah, itu kira-kira. Jadi semua kaidah pembangunan yang bagus itu memenuhi 3 aspek ini. Yuridis, sosiologis, dan filosofis. Oke, baik. Saya rasa untuk teori, saya rasa cukup ya, teman-teman. Mungkin kita bisa pakai diskusi sampai jam 4. Tapi saya rasa nggak usah sampai jam 4 lah ya. Lama sekali. Kita bisa pakai, nanti kita sambil, sambil kombinasi lah dengan diskusi saja ya, teman-teman ya. Nah, nanti mungkin sesi ketiga kita akan coba presentasi ya, supaya tidak terlalu berpatokan pada teori. Nanti sambil saya kombinasikan dengan video supaya
tidak terlalu bosan materinya ya teman-teman. Oke, mungkin ada yang ingin kita diskusikan, silakan. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya boleh. Di jam saya itu jam 3 kurang 15 ya. Kita bisa pakai sampai jam setengah 4 boleh. Nanti kita lanjutkan di chatting teman-teman. Oke, silakan. Kalau ada yang mau diskusi, silakan teman-teman. Adakah yang ingin bertanya mungkin? Oh ya, oke. Ariana, silakan Ariana. Iya Pak, izin bertanya. Tadi kan pembangunan itu harus memenuhi 3 aspek ya Pak. Aspek yuridis, sosiologis, dan juga filosofis. Ya. Nah, apabila nanti misalnya ke depannya ada pembangunan yang hanya memenuhi 2 aspek gitu Pak. Apakah pembangunan itu tetap dilanjutkan? Atau misalnya diganti gitu. Soalnya beberapa kasus, ada beberapa kebijakan gitu kayak contohnya JHT. Mungkin kurang memenuhi aspek sosiologis, tetapi sampai saat ini tuh belum diproses gitu Pak, bagaimana? Ya, oke. Nah, pertanyaannya bagus sekali Ariana. Nah ini pertanyaan teman-teman yang biasanya ini ilmunya mulai berkembang nih. Nah dosen harus waspada nih. Oke, itu pertanyaan dari Ariana. Nah, ada yang ingin menjawab mungkin. Ada yang ingin berpendapat teman-teman. Sebelum nanti kita diskusi lebih lanjut. Adakah yang ingin berpendapat mungkin? Menurut Ariana itu kalau satu kebijakan pembangunan itu tidak memenuhi 3 kaidah tadi, filosofis, sosiologis, yuridis, atau misalnya hanya memenuhi salah satu atau salah duanya ya, dua dari antaranya, terus bagaimana Pak? Apakah itu perlu dibatalkan saja atau apakah bisa dilanjutkan gitu ya, seperti dalam kasus kebijakan JHT. Nah, sebelum kita mulai, ada yang menurut teman-teman kebijakan JHT itu adil nggak sih? Menurut teman-teman, namanya kebijakan jaminan hari tua. Yaitu mungkin disebut sebagai jaminan pensiun lah ya. Atau mungkin berbeda, hari tua dan pensiun itu kan 2 hal yang berbeda ya. Ada yang pensiun di usia 60, kayak saya dosen itu kalau dosen kayak saya ini usianya di usianya 65. Udah tua Pak, udah tua juga gitu ya. Tapi ada yang pensiun di usia 50 kalau kayak swasta, tapi belum tua-tua banget. Ini konflik istilah. Jaminan yang benar tuh jaminan hari tua, jaminan pensiun, atau ada yang bilang jaminan masa depan. Nah ini kan membingungkan ya. Pemerintah ini kadang-kadang membingungkan juga nih. Ya, jadi pemerintah tuh nyampur aduk jaminan hari tua, jaminan masa depan, jaminan pensiun ya, gitu ya. Ada yang belum pensiun tapi udah tua teman-teman. Boleh nggak dapat JHT? Ada yang sudah masih muda tapi dia merasa udah pensiun gitu ya. Boleh nggak dapat dana pensiun? Menurut teman-teman gimana nih? Apa sih yang disebut dengan jaminan hari tua menurut teman-teman dari konflik yang kita ikuti sekarang? Ada yang mau berpendapat? Sambil diskusi boleh ya teman-teman. Bebas saja, santai. Salah dan benar itu tidak terlalu penting teman-teman ya kalau dalam diskusi. Adakah yang ingin berpendapat mungkin? Oke, sambil nunggu ya. Ya, nanti teman-teman bisa lihat. Saya sarankan teman-teman mulai mengikuti beberapa kasus-kasus di TV. Tidak usah terlalu diikutin banget, tapi minimal bisa tahu lah ya gambarannya mengenai sebetulnya akar masalah JHT ini apa. Nah ini pendapat saya ya sebelum saya jawab Ariana. Nah, teman-teman bisa setuju, bisa tidak setuju. Menurut saya, pemerintah tuh sekarang sedang mencari dana sumber-sumber pendanaan investasi. Ini menurut saya. Tapi tidak ingin menggunakan sumber-sumber investasi luar negeri, yaitu pinjaman. Mengapa? Pertama, mungkin karena sudah terlalu banyak. Mungkin ya. Jadi ini hanya asumsi. Kedua, belum tentu secara sosiologis, tadi Ariane bertanya, itu diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, yang mungkin saja COVID begini, negara mana yang mau ngasih pinjaman gitu ya. Karena seluruh dunia itu sedang turun ekonominya. Hanya beberapa yang naik. Salah satunya Indonesia cukup bagus naik. Cina, India, Rusia itu sekarang lagi naik. Yang lain tuh jeblok.
bahkan Singapura itu jeblok teman-teman. Makanya waktu Singapura itu Singapura dengar Indonesia tidak ingin menjual batu bara, paniknya luar biasa. Gimana kita mau hidupin listrik di Singapura karena batu bara nggak dijual gitu ya. Sementara Pak Jokowi bilang kami butuh batu bara juga untuk bangun listrik. Nah, jadi masalah nih konflik. Ya, lalu Korea Selatan juga marah karena Korea Selatan ternyata pembangkit listriknya mayoritas masih menggunakan batu bara, sama dengan Indonesia. Mereka nggak punya sumber daya batu bara yang punya Indonesia, ya. Karena Indonesia termasuk eksportir terbesar kedua dunia di dunia, ya. Nah itu akhirnya muncul konflik. Nah, lalu karena pemerintah mungkin sedang mencari cara investasi, mungkin juga ya, ini mungkin juga karena lagi pengen bangun IKN ya, ibu kota baru itu kan dananya nggak main-main ya, 500 triliun ya. Wah itu dari mana dapatnya 500 triliun? Ya, ingin bikin benar-benar eksklusif lah. Gitu. Lalu pemerintah mulai berpikir dana-dana dari mana yang bisa diambil dari masyarakat, tanda kutip. Bisa nggak kita menggunakan salah satunya adalah simpanan tenaga kerja yang ada di bank-bank Indonesia yang itu dikasih nama jaminan hari tua. Lalu muncul konflik. Oh kalau gitu namanya jaminan hari tua harusnya dikasih kalau waktu dia udah tua. Lalu pertanyaannya ukuran udah tua ini di Indonesia berapa? Itu kan jadi masalah. Itu salah satunya Pak Hotman Paris ya bertanya. Loh Bu, dia nanya sama Menteri Tenaga Kerja kan. Bu, kalau kategori tua itu seusia berapa dia dikatakan tua? Sehingga dia dikasih gitu loh. Sementara itu duitnya pribadi. Nah, atas dasar itu saya menyimpulkan gitu ya. Pemerintah karena dia bermain di area itu tadi, tuh, pemerintah tuh kalau saya lihat gini, teman-teman bisa punya pandangan sendiri ya. Menurut saya pemerintah tuh sekarang sudah mulai agak bingung antara memisahkan mana keuangan negara, mana keuangan publik. Pertanyaan begini, kalau keuangan negara biasanya yang di APBN. Mereka bisa ngatur secara sepihak. Tapi kalau keuangan publik yang dikumpulkan di bank-bank publik, apakah itu menjadi keuangan negara yang bisa diatur secara sepihak? Nah, itu jadi masalah. Ada yang bisa bilang iya, ada bisa bilang tidak. Yang menyatakan iya, itulah Menteri Tenaga Kerja. Dia menyatakan dana-dana masyarakat yang ada di bank-bank yang tidak dikelola, meskipun itu punya pribadi, boleh dikelola oleh negara. Melalui apa? Kebijakan pembangunan. Nah, inilah yang tadi saya sebut rekayasa, teman-teman. Rekayasa itu dalam arti itu direncanakan, bukan dalam arti negatif ya. Artinya itu disengaja lah, didesain gitu. Tadi dia udah ada rencana yang udah disusun. Tapi yang kontra menyatakan nggak boleh, karena itu tetap uang pribadi, Pak. Presiden Jokowi dibilang gitu. Kalau uang pribadi nggak boleh diutak-atik oleh negara. Kecuali itu diberikan oleh masyarakat kepada negara. Nah, berarti kita punya petunjuk. Kalau sepanjang dia disetujui, maka boleh dilakukan, teman-teman. Kalau tidak disetujui, sebaiknya nggak boleh digunakan. Nah, yang jadi masalah bagaimana meminta persetujuan dari masyarakat tadi. Nah, ini yang disebut dengan aspek yuridisnya. Tadi pertanyaan Ariana. Kalau persetujuan itu dilakukan menurut undang-undang, maka undang-undangnya harus dibuat. Aspek yuridis, gitu ya. Bisa nggak, Pak? Bisa, gitu ya. Ini mungkin bisa dilakukan. Kedua, kalau misalnya sudah ada persetujuan, apakah masyarakat setuju secara sosiologis? Nah, ini yang jadi masalah. Gitu ya. Belum tentu yang setuju. Terutama yang duitnya dipakai untuk konteks pembangunan. Iya kalau kembali, kalau nggak kembali, kalau misalnya 1 juta 2 juta mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau JHT-nya sampai puluhan juta, bahkan ada yang miliaran, teman-teman, itu jadi masalah. Namanya duit kan ya pasti bikin pusing kepala yang punyanya kan gitu ya. Seperti kasusnya asuransi Jiwasraya kan, tuh sampai sekarang kan jadi masalah tuh. Duitnya orang dipakai buat main saham. Gitu.
jadi masalah. Secara filosofis mungkin tidak masalah gitu ya. Mungkin kalau kita pakai pendekatan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mungkin cukup gitu ya. Meskipun itu masih pro dan kontra. Nah, lalu bagaimana kalau kebijakan tadi tidak memenuhi semua? Secara teori mungkin tidak ada jawaban yang pasti. Jadi intinya kalau secara akademis kita bisa menjawab bahkan keputusan kebijakan JHT tadi teman-teman itu kebijakan politis. Tapi kita nggak tahu ada apa di belakangnya. Kalau saya sih berasumsi pemerintah itu lagi cari dana untuk bangun IKN mungkin ya salah satunya. Tapi tidak mau pinjam dari luar negeri semuanya, dia cari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, salah satunya dari itu ya. Itu ternyata yang punya JHT nggak mau kan gitu ya. Lalu mereka bermain dalam istilah tadi ya. Nah, lalu yaitu tapi dalam praktek teman-teman banyak faktor yang menentukan ya. Kita ambil contoh begini. Pernah pemerintah membuat, mungkin teman-teman ada yang ingat ya, pernah pemerintah membuat keputusan presiden mengenai diizinkannya pembangunan industri miras di Indonesia yang dibangun di 4 kota besar ya, Jogja, Kalimantan, Papua, dan Sumatera Utara. Kalau nggak salah 4 kota itu, 4 provinsi itu ya. Kepresnya udah diteken, selesai. Artinya secara yuridis tidak masalah. Tapi muncul konflik. Ya, muncul konflik. Besoknya itu ditentang habis-habisan oleh masyarakat umum dan pemuka agama. Berarti kita mendapati bahwa ada masalah sosiologis dan filosofis. Nah, bagaimana akhir keputusan tadi? Dibatalkan, teman-teman. Gitu. Jadi kuncinya adalah kalau memang kebijakan itu dianggap tidak sah atau tidak memenuhi salah satu unsur dari kepentingan tadi, maka hak warga negara adalah menolaknya. Itu yang nggak boleh dihapus. Itu nggak boleh dihapus. Kalau dihapus, berarti kita jatuh kepada rezim yang lebih otoriter. Ya. Artinya demokrasi sudah diabaikan di situ. Ya, kita tidak ada lagi gunanya bicara hukum itu demokrasi, tidak ada. Ya. Semuanya udah diatur negara. Nah, tapi untungnya di Indonesia itu masih bisa dilakukan, teman-teman. Nah, tadi menjawab Ariana, bagaimana kalau kebijakan itu tidak memenuhi? Biasanya secara politis itu akan tetap dilaksanakan secara politis. Tapi kita bisa menentang secara sosiologis. Dan ada 2 kemungkinan, itu bisa dibatalkan atau dilanjutkan. Contoh yang dilanjutkan apa, Pak? Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu dalam banyak pendapat dan penelitian banyak masalah, teman-teman, ya. Terutama dalam hal kasus pertanahan. Jadi banyak sekali masalah di sana. Tapi ya pemerintah tidak bergeming ya, tetap aja kekeh ingin melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sayangnya 3 bulan atau 2 bulan lalu, teman-teman bisa lihat di media massa, itu bukan dibatalkan, dipending oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ditunda pelaksanaannya dalam artian dalam 2 tahun ini sampai 2024 kalau undang-undang itu tidak diperbaiki dalam hal-hal yang sifatnya strategis, maka dengan otomatis batal demi hukum. Itu Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sekarang PR pemerintah dalam 2 tahun dia harus merevisi hal-hal yang bertentangan tadi. Sementara masih berlaku, tapi kalau nggak dibagusin nanti 2 tahun kemudian itu otomatis bisa dibatalkan demi hukum. Itu putusannya Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, jadi penting sekali memang untuk memenuhi 3 aspek itu. Tapi pertanyaan yang penting begini, apakah mungkin Pak tiga-tiganya itu dipenuhi? Sulit sekali, gitu ya. Apalagi dalam konteks pembangunan yang penuh dengan konflik, pasti sangat sulit, teman-teman. Tapi apakah itu mungkin dilakukan? Bisa jadi, gitu ya. Tapi pemerintah pasti dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sifatnya logis. Nah, sepanjang kita diberikan ruang untuk melakukan penolakan atau kritis, maka kebijakan itu bisa jadi tetap saja berjalan, tapi masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan dan masalahnya. Ya. Nah, itu penting dalam
konteks demokrasi ekonomi teman-teman ya. Nanti kita akan belajar tuh di sesi 4 atau 5 ya mungkin ya. Politik pembangunan itu ada aspek sosial dan politiknya. Nah itu yang mungkin Ariana ya. Jadi mungkin saya tidak bisa menjawab secara langsung, tapi minimal ada gambaran bahwa setiap kebijakan itu idealnya memenuhi 3 unsur tadi. Nah kalau tidak, maka kita bisa mengajukan keluhan kepada pihak pemerintah. Itu ya mungkin ya teman-teman ya. Terima kasih Pak. Oke baik, sama-sama. Ya, adakah lagi yang ingin bertanya atau misalnya diskusi? Boleh teman-teman, kasus apapun yang ingin dibahas boleh. Iya, Yanuar silakan Yanuar. Baik Pak, tadi kan Bapak mengatakan Indonesia itu tidak memberikan legalitas bagi bagi pembuatan pabrik minuman keras. Nah di Indonesia sendiri kan ada salah satu jamu bernama anggur merah yang fungsinya sebagai kesehatan para konsumennya Pak. Namun kenyataannya jamu tersebut dijual secara massal di tempat hiburan yang fungsinya sebagai minuman keras. Nah ini menurut Bapak yang perlu dibenahi itu aturan peredaran minuman tersebut atau aturan bagi para penjualnya Pak? Iya, oke. Nah, Lanjut, Pak. ya baik, terima kasih Yanuar pertanyaannya. Ada pertanyaan yang cukup sulit juga nih. Oke, mungkin ya pertanyaan tadi intinya sih kalau pertanyaan Yanuar itu kalau saya tangkap, apakah memang pada dasarnya industri minuman keras itu dilarang sepenuhnya gitu ya. Nah, ataukah malah sebetulnya tidak Pak gitu ya, secara praktek dan yuridis itu diizinkan. Yang saya tahu teman-teman, saya tidak terlalu mendalami kebijakan industri ini sebetulnya. Ada beberapa yang mendalami gitu ya. Tapi dan kebetulan juga nggak pernah mengkonsumsi ya. Mungkin teman-teman ada yang mengkonsumsi nggak tahu nih. Nah, dulu teman-teman, sebetulnya sejak zaman Presiden Soeharto, industri impor minuman keras itu sudah diizinkan gitu ya. Makanya kita lihat kalau teman-teman ada yang misalnya sering main ke Braga, itu kan kalau malam tuh kan ada kafe-kafe yang dibuka ya, mulai jam 7 malam biasanya. Jam 5 tuh dia udah start pemanasan, itu ya misalnya buka tokonya, lalu bikin house musik, nanti jam 8 tuh mulai rame itu biasanya. Teman-teman yang biasanya main situ pasti tahu tuh. Nah, itu minuman keras yang dijual mayoritas gitu ya. Ada sih minuman-minuman yang lain tuh ada. Itu berizin nggak? Berizin. Izinnya dari Dinas Perindustrian Kota Bandung. Ada izinnya gitu ya. Dan izin itu harus ditempelkan di tokonya. Supaya kalau pengecekan kita tahu oh, ini legal ya. Bukan halal ya, legal. Karena kalau kategori halal sebetulnya minuman keras itu kan tidak halal ya. Tapi legal teman-teman, legal. Nah, lalu pertanyaannya boleh nggak Pak? Kalau impor itu boleh teman-teman, tapi tidak boleh sebanyak mungkin. Jadi ada batasan. Jadi misalnya, tapi saya nggak tahu ukuran pastinya ya. Jadi misalnya kalau kita ingin mengimpor minuman keras, itu ada batasan misalnya maksimal 1 kuintal atau 100 kg. Lewat dari situ pelanggaran hukum. Nah itu pertama. Kedua, ada cukai, ada cukai, bea dan cukai yang harus dibayar. Jadi kalau di dalam botolnya itu kan ada kayak stempel hologram. Nah, itu biasanya udah di screening oleh Dirjen Bea dan Cukai. Itu ada harganya, teman-teman. Nah, kalau dia tidak bayar bea dan cukai itu yang disebut dengan ilegal. Makanya kalau mereka yang keluar negeri, kalau kita main keluar negeri terus pulang bawa minuman keras di tas itu nggak boleh, karena itu termasuk dalam barang impor. Kalau 1-2 mungkin boleh lah, tapi kalau sampai 5, 10, 20 itu disebut sebagai impor, proses impor. Nggak boleh lewat jalur pribadi, tapi lewat jalur barang namanya. Karena ada bea dan cukai yang harus dibayar. Nah kalau dia itu, siapa yang boleh mengimpor? Yang punya izin resmi, tentu saja ya. Jadi kalau punya izin resmi dari pemerintah pusat dan daerah, dia boleh impor. Nah lalu kalau pembentuk produksi Pak, nah produksi itu sebetulnya teman-teman ada yang sebagian, tidak semua, sebagian diizinkan, sebagian tidak.
Yang sebagian diizinkan itu adalah industri-industri minuman keras yang kadar alkoholnya itu kecil. Misalnya, ini yang saya tahu ya teman-teman, misalnya bir itu biasanya kan maksimal 15%. Itu boleh diproduksi, seperti DKI Jakarta punya gitu ya. Nah, tapi produksinya harus punya izin dari pemerintah pusat. Jadi nggak boleh dari pemerintah daerah saja. Gitu. Kalau dia nggak punya izin, itu yang disebut dengan produksi miras ilegal. Nah, itu yang banyak terjadi di kampung-kampung, teman-teman. Yang bisa buat banyak, tapi yang pengen punya izin nggak ada, sedikit, gitu ya. Karena mengapa? Karena cukainya itu mahal. Nah, mereka menghindari cukainya itu, makanya ilegal dibuat. Dan tidak boleh sebanyak mungkin, jadi ada batasnya. Itu kalau di Indonesia. Nah, jadi artinya kalau di Indonesia itu memang pada prinsipnya diizinkan tapi sangat dibatasi konsumsi, produksi, dan impornya gitu ya. Nah, setelah kira-kira ya mungkin setelah zaman Orde Baru ada peraturan yang pelan-pelan membatasi itu. Jadi tidak dilarang, cuma dibatasi, mulai dikurangi gitu ya. Nah, inilah yang direvisi oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Dengan Kepres nomor berapa itu saya lupa gitu ya. Jadi direvisi Kepres itu dengan Kepres baru. Artinya dia buka lebih luas dalam hal produksi. Jadi intinya kenapa beli kalau kita bisa buat. Nah, itu. Sementara sekarang orang berpikir beli impor aja daripada buat, karena kalau buat cukainya mahal dan belum tentu diizinkan pemerintah setempat. Nah, muncul polemik bahwa itu ditentang oleh masyarakat. Nah, dengan kata lain, sebetulnya industri tersebut di Indonesia itu sekarang sangat dibatasi, teman-teman. Jadi nggak boleh. Ya. Kata-kata tidak boleh itu tidak secara yuridis, tapi secara sosiologis atau secara religius. Masyarakat kita tidak menerima industri tersebut. Ya. Kecuali kita impor atau beli, atau kita mengkonsumsi dari mereka yang sudah punya izin. Makanya sekarang pemberian izin impor barang-barang miras tadi itu sekarang sudah dibatasi. Gitu. Terutama di Jakarta itu tidak bebas seperti zaman dulu, tidak bebas lagi. Tidak banyak kafe-kafe yang boleh mengkonsumsi. Biasanya kalau kafe yang tujuannya untuk kaum ekspatriat itu yang biasanya boleh dibuka, tapi di luar itu nggak boleh, teman-teman. Gitu. Jadi intinya industri tersebut memang kalau di Indonesia tidak terlalu diizinkan, meskipun tidak terlalu dilarang, cuma untuk produksi dan impornya itu memang sekarang sudah sangat dibatasi, ya. Karena dianggap bertentangan, belum memenuhi kaidah sosial dan religius kita di masyarakat. Nah, itu mungkin ya, Januar ya. Kalau untuk peraturan nanti coba dilacak, ya, kira-kira apa sih persisnya gitu ya, yang mengatur hal itu, apakah di undang-undang atau di keputusan presiden ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Januar atas pertanyaannya. Teman-teman yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau diskusi mengenai kasus-kasus apapun dalam pembangunan. Nanti kita sambil berjalan saja ya. Intinya teman-teman saya harapkan bisa mengikuti berbagai kasus-kasus pembangunan ya, supaya bisa jadi bahan diskusi kita di kelas. Adakah yang lain teman-teman? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan boleh. Pak, itu Diva bertanya di kolom komentar, Pak. Sorry. Di kolom komentar ya, coba saya buka ya. Oh ya, oke, Diva ya. Oke, ya, Diva. Ya. Diva bertanya, mengapa hukum sebagai penggerak pembangunan? Oke. Nah, nanti kita akan banyak belajar lebih detail di sesi ketiga ke sesi keempat ya mungkin ya teman-teman. Kita akan masuk ke intinya hukum pembangunan. Nah, pertanyaannya mengapa sih hukum sebagai penggerak? Hukum itu sebetulnya sebagai, sederhananya ya teman-teman, sebagai aspek legalnya saja. Jadi pembungkus yuridis. Mengapa Pak? Supaya jangan melanggar hukum. Jadi tadi kan saya sebut bahwa hukum itu menyamakan antara perbedaan yang kita punya dengan pihak lain gitu ya. Misalnya contohnya begini.
ada masyarakat tertentu yang tidak melarang konsumsi minuman keras. Tadi pertanyaannya Nuar. Di Jawa Barat bagaimana Pak? Jawa Barat mayoritas menentang, teman-teman. Nah, karena kita tinggal sama-sama dalam satu wilayah Indonesia, misalnya di Jogja tidak dilarang, di Jawa Barat dilarang, tempat lain itu netral-netral saja. Lalu bagaimana nih kalau kita ingin membangun industri itu, apa yang kita butuhkan? Kalau dari segi keagamaan kita belum sepakat karena perbedaan. Kedua, dari segi norma etis ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Lalu dari segi adat istiadat ada yang mengizinkan, ada yang tidak. Nah, caranya adalah dengan membentuk yang namanya norma hukum. Norma hukum inilah menyatukan semuanya, diberi bungkus legalitas, supaya kebijakan yang legal tadi itu menjadi landasan untuk melakukan tindakan pembangunan. Jadi itu semacam legal bentuk keabsahan ya teman-teman, supaya tindakan-tindakan ekonomi yang dianggap bermanfaat oleh masyarakat, oleh pemerintah itu punya alasan hukumnya. Kira-kira gitu. Jadi supaya nanti itu tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Itu ya, jadi intinya gitu. Contohnya apa? Teman mengikuti Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE itu saya lupa tahun berapa, mungkin 2014 ya mungkin ya. 2011 atau 2014, nanti teman-teman bisa lacak ya. Kalau seandainya Tokopedia atau Gojek itu sudah menjalankan usahanya sebelum ada Undang-Undang ITE, menurut teman-teman itu legal atau tidak? Ada yang berpendapat nggak? Kalau Tokopedia itu buka usahanya sebelum ada Undang-Undang ITE, menurut teman-teman transaksi keuangan, jual beli barang, lalu jual barang secara online, complaining, itu legal atau enggak? Atau boleh-boleh saja, Pak? Adakah yang ingin menjawab? Atau misalnya teman-teman buka toko online tapi nggak ada Undang-Undang ITE, boleh nggak sebetulnya sah-sah saja nggak dilakukan atau tidak boleh? Oke, teman-teman ini kayaknya antara ngantuk dan nggak ngantuk ya. Oke ya, nah teman-teman bisa baca Undang-Undang ITE ya, saya lupa tahun berapa. Kalau undang-undang itu belum ada, teman-teman, bisa jadi semua transaksi yang kita lakukan itu sebetulnya ilegal. Mengapa, Pak? Karena itu dilarang oleh undang-undang yang lain. Contoh, Tokopedia itu bukan bank. Jadi dia nggak boleh dilarang menarik dana publik, teman-teman, dalam bentuk simpanan. Mengapa? Karena bukan bank. Kalau dia pengen narik dana dalam bentuk, ya, oke. Ada yang ingin berpendapat tadi. Saya nggak sempat lihat namanya ya. Nah, kalau misalnya Tokopedia tadi ingin menarik dana, mengumpulkan dana dari masyarakat, maka dia harus punya bank terlebih dahulu. Nah, untungnya ada Undang-Undang ITE yang mengizinkan bahwa perusahaan online itu boleh mengumpulkan dana dari masyarakat, tapi harus punya perusahaan resmi. Itulah mengapa Tokopedia menjadi legal. Lalu pemerintah berpikir begini, kalau nggak ada Undang-Undang ITE, maka ekonomi e-commerce Indonesia itu nggak akan berkembang. Itu pertanyaan Diva tadi ya. Mengapa sih hukum itu sebagai penggerak? Karena bisa jadi kebijakan itu mendorong lahirnya industri-industri baru yang sebelumnya dianggap tidak boleh dilakukan. Dengan adanya hukum, orang tuh jadi tahu, oh ini bisa dilakukan, dan ini bisa menjadi lahan ekonomi yang baru. Itu teman-teman. Jadi alasannya itu, jadi sebagai landasan legal supaya kita bisa melakukan kegiatan bisnis. Ya. Jadi hukum itu gunanya untuk itu. Lalu ada kasus nih, ini kasus. Gojek itu buka perusahaan transportasi, tapi sebetulnya dilarang oleh undang-undang. Pernah ya dengar konfliknya Gojek ya? Jadi Gojek itu udah besar dulu, undang-undangnya belakangan muncul. Nah itu jadi masalah. Itu bagaimana Pak? Sempat Gojek itu mau ditutup teman-teman. Karena perusahaan taksi marah. Mengapa? Karena Gojek itu bukan perusahaan taksi.
tapi kok bisa bikin alat sewa antara orang dengan kendaraan yang dibutuhkan. Nah, lalu muncul pertentangan. Kalau gitu Gojek itu ilegal. Nah, pemerintah bingung. Bingungnya gimana? Gojek itu udah besar valuasi ekonominya. Kalau ditutup sayang gitu ya. Apalagi kalau pindah ke Singapura. Wah, luar biasa. Singapura senang-senang aja gitu. Dapat Gojek. Pak Jokowi mikir bagaimana caranya diubahlah peraturan Menteri Perhubungan yang mengizinkan bahwa transportasi secara online itu boleh dilakukan di Indonesia. Itu gara-gara Gojek dan Grab sebetulnya. Jadi kalau nggak ada Gojek, peraturannya nggak diubah. Nah, sejak saat itulah muncul industri yang sejenis. Muncul nebeng.com, anterin.com gitu ya. Lalu muncul apa lagi ya, yang lain lah ya, yang lain. Lalu Bluebird pakai teknologi online juga dan segala macam. Dan Gojek sekarang sedang beralih dari industri jasa transportasi ke industri alat pembayaran. Itu sekarang Gojek kayaknya seperti itu ya. Makanya dia bikin akun-akun keuangan ya teman-teman. Tokopedia juga sama sekarang. Jadi larinya sekarang ke financial business. Nah, itu semua karena undang-undang ITE, teman-teman. Nah, jadi penjawab pertanyaan Diva bahwa hukum itu sebagai alat legitimasi dan legalitas supaya bisnis yang dianggap tidak bisa dilakukan itu menjadi semakin berkembang. Ya. Jadi politik hukumnya seperti itu. Oke, mungkin itu ya Diva dan teman-teman yang lain jawaban yang bisa saya sampaikan dan diskusi. Kalau ada yang mau diskusikan, mungkin satu pertanyaan boleh sebelum kita tutup, karena nanti 3:30 teman-teman biasanya ada jadwal sholat dan segala macamnya. Masih adakah? Mungkin? Oke, baik. Ya, saya rasa cukup teman-teman ya. Kita sudah 1 jam, hampir 40 menit untuk perkuliahan kita. Nanti kelas kita lanjutkan saja via chatting sampai jam 4 ya. Kalau teman-teman ada yang bertanya, boleh dilakukan chat di sana. Ya. Oke, baik, terima kasih kehadirannya buat sore hari ini. Selamat siang dan sampai ketemu di sesi chatting. Sampai ketemu di sesi minggu depan. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Pak. Nah, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya jilid ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Pak. Biasaannya teh.